Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok satu mau mempresentasikan materi yang berjudul Integrasi Islam dan Iptek. Kelompok satu beranggotakan Febrilahudin, Niken Puspita, Bagus Ulil Said, Alfani Arwibowo, Surya Bagas Puksiandika, Dinda Oktaresa, dan yang terakhir ya yang Tri Andiana. Yang pertama akan dibacakan oleh Mas Bagus Ulil Said. Ya, terima kasih Mas Surya. Eh, di sini saya akan menjelaskan pengertian integrasi dan pendidikan Islam. Yang pertama, menurut Howard Friggins 1967, mendefinisikan integrasi sosial adalah penyatuan bagian yang berbeda-beda dari suatu masyarakat menjadikan satu keseluruhan yang lebih utuh, atau memadukan masyarakat kecil yang banyak jumlahnya menjadikan satu bangsa. Dan yang kedua, pengertian pendidikan Islam menurut Hasbullah 1999 merupakan pewarisan dan perkembangan budaya manusia yang bersumber dan berpedoman ajaran Islam sebagai yang termaktub dalam Al-Quran dan Sunnah Rasul. Yang dimaksudkan adalah dalam rangka terbentuknya kepribadian utama menurut ukuran-ukuran Islam. Slide selanjutnya yaitu pengertian ilmu pengetahuan dan teknologi. Menurut Sondang P. Siagian, ilmu adalah suatu objek ilmiah yang memiliki sekelompok prinsip, dalil, rumus yang melalui percobaan sistematis dan dilakukan berulang kali telah teruji kebenarannya. Prinsip-prinsip, dalil-dalil, rumus-rumus mana dapat diajarkan dan dipelajari. Yang kedua, dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia, teknologi diartikan sebagai kemampuan teknik yang berlandaskan pengetahuan ilmu pengetahuan yang berdasarkan proses teknis. Teknologi adalah ilmu tentang cara menerapkan sains atau untuk memanfaatkan alam bagi kesejahteraan dan kenyamanan manusia. Yang selanjutnya akan dijelaskan oleh Mas Alfani Ariwibowo. Menurut menurut pandangan Al-Qur'an, yaitu pandangan Al-Qur'an tentang ilmu pengetahuan dan teknologi, dapat diketahui dasar-dasar pokoknya dengan cara menganalisis wahyu pertama yang diterima oleh Nabi Muhammad SAW. Ketika beliau bersolawat di Gua Hira, Allah berfirman, artinya, bacalah dengan menyebut nama Tuhanmu yang menciptakan. Dia telah menciptakan manusia dari segumpalan darah. Bacalah, dan Tuhanmu lah yang paling pemurah, yang mengajarkan manusia dengan perantara kolam atau pena. Dia mengajarkan manusia apa yang tidak diketahuinya. Quran Hadis Al-Alaq ayat 1-5. Kata ikro adalah fi'il, fi'il amr dari kata koro yakrau yang berarti membaca. Ikro artinya bacalah. Dari kata bacalah ini makalah muncul aneka ragam makna yang terkait dengan aktivitas membaca, seperti mengkaji, menelaah, mendalami, meneliti, menganalisis, mengetahui suatu objek tertentu. Selanjutnya ada peran sains dan teknologi. Peran sains dan teknologi menurut Islam sesuai dengan firman Allah sebagai berikut, yang artinya sesungguhnya dalam penciptaan langit dan bumi serta silih bergantinya malam dan siang terdapat tanda-tanda kebesaran Allah bagi kalangan ulul albab, yaitu mereka yang hatinya selalu bersama Allah di waktu berdiri, duduk dan dalam keadaan berbaring, dan memikirkan tentang penciptaan langit dan juga bumi. Seraya berkata, ya Tuhan kami, tidaklah Engkau menciptakan semua dengan sia-sia. Maha suci Engkau, maka peliharalah kami dari azab neraka. Quran Surat Al-Imran ayat 190-191. Dari ayat ini dapat dilihat bahwa melalui pengamatan, kajian dan pengembangan sains dan teknologi, Allah menghendaki manusia dapat lebih merasakan kebesaran, kehebatan dan juga keagungannya.
betapa hebatnya alam ciptaan Allah, yang kebesaran dan keluasaannya manusia belum sepenuhnya mengetahui, maka sudah tentu maha hebat bagi Allah yang menciptakannya. Selanjutnya, slide selanjutnya akan dibacakan oleh Surya Bagas. Ya, baik. Integrasi pendidikan agama Islam dengan sains dan teknologi. Islam memandang agama sebagai dasar dan pengatur kehidupan. Akidah Islam menjadi basis dari segala ilmu pengetahuan. Akidah Islam yang terwujud dalam apa-apa yang ada dalam Al-Quran dan Al-Hadis menjadi kaidah fikriyah, landasan pemikiran, yaitu suatu asas yang di atasnya dibangun seluruh bangunan pemikiran dan ilmu pengetahuan manusia. Islam memerintahkan manusia untuk membangun segala pemikirannya berdasarkan akidah Islam. Bukan lepas dari akidah itu, ini bisa kita pahami dari ayat yang pertama kali turun. Artinya, bacalah dengan menyebut nama Tuhanmu yang menciptakan. Quran Surat Al-Alaq ayat 1. Ayat ini berarti manusia telah diperintahkan untuk membaca guna memperoleh berbagai pemikiran dan pemahaman. Tetapi segala pemikirannya itu tidak boleh lepas dari akidah Islam, karena Iqra haruslah dengan Bismi Rabbika, yaitu tetap berdasarkan iman kepada Allah yang merupakan asas kaidah Islam. Yang kedua, ada integrasi pendidikan agama Islam dengan sains dan teknologi. Mengkaji dan mengembangkan sains dan teknologi sebagai bagian dari ibadah. Menurut Abuya Syekh Imam Azhari Muhammad At-Tamimi, Abdurrahman R. Effendi, dan Gita Puspita 2007, menegaskan bahwa semua aktivitas keseharian kita termasuk mengkaji dan mengembangkan sains dan teknologi dapat bernilai ibadah, bahkan perjuangan di sisi Allah bila memenuhi 5 syarat ibadah. Syaratnya adalah yang nomor 1, yaitu niat yang betul, yaitu karena untuk membesarkan Allah. 2, pelaksanaannya benar-benar di atas landasan syariat atau aturan Allah. 3, perkara atau subjek yang menjadi tumpuan untuk dilaksanakan atau dikaji itu mestilah mendapat keridhaan Allah. 4, natijah hasil mesti baik karena merupakan pemberian Allah kepada hambanya. 5, tidak meninggalkan atau melalaikan ibadah-ibadah asas seperti belajar ilmu fardu ain, sholat 5 waktu, puasa, zakat, dan sebagainya. Selanjutnya akan dibacakan oleh Mbak Dinda Oktaresa. Silakan. Selanjutnya, contohnya itu dari peristiwa Isra Mi'raj itu Nabi Muhammad menurut Thomas Jamaluddin, Isra Mi'raj bukanlah kisah perjalanan antariksa. Aspek astronomis sama sekali tidak ada dalam kajian Isra Mi'raj. Namun, Isra Mi'raj mengusik keingintahuan akal manusia untuk mencari penjelasan ilmu. Aspek akidah dan ibadah berintegrasi dengan aspek ilmiah dalam membahas Isra Mi'raj. Inspirasi saintifik Isra Mi'raj mendorong kita untuk berpikir mengintegrasikan sains dalam akidah dan ibadah. Di dalam Quran Surat Al-Isra ayat 1, Allah menjelaskan tentang Isra yang artinya Maha suci Allah yang telah memperjalankan hambanya Nabi Muhammad SAW pada suatu malam dari Masjidil Haram ke Masjidil Aqsa yang telah kami berkahi sekelilingnya, agar kami perlihatkan kepadanya sebagian dari tanda-tanda kebesaran kami. Sesungguhnya Dia Maha mendengar lagi Maha mengetahui. Dan dengan Mi'raj Allah menjelaskan dalam Quran Surat An-Naml ayat 13-18 yang artinya, dan sesungguhnya Dia, Nabi Muhammad SAW, telah melihat Jibril itu dalam rupanya yang asli pada waktu yang lain, di Sidratul Muntaha. Di dekat Sidratul Muntaha ada surga tempat tinggal. Dia melihat Jibril ketika Sidratul Muntaha diliputi oleh suatu selubung. Penglihatannya tidak berpaling dari dilihatnya itu dan tidak pula melampauinya. Sesungguhnya dia telah melihat sebahagian tanda-tanda kekuasaan Tuhannya yang paling besar. Isra Mi'raj ini adalah perjalanan keluar dari dimensi ruang waktu. Tentang caranya,
ilmu pengetahuan dan teknologi itu tidak dapat menjelaskan secara rinci, tetapi bahwa Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam melakukan perjalanan keluar ruang waktu dan bukan dalam keadaan mimpi adalah logikanya yang bisa menjelaskan beberapa kejadian yang diceritakan dalam hadis Sahih tersebut. Penjelasan perjalanan keluar dimensi ruang waktu setidaknya untuk memperkuat iman bahwa itu sesuatu yang lazim ditinjau dari segi sains, tanpa harus mempertentangkannya dan menganggapnya sebagai suatu kisah yang hanya dapat dipercaya saja dengan iman. Kemudian bagaimanapun itu ilmu manusia tidak mungkin bisa menjabarkan hakikat perjalanan Isra Mi'raj tersebut. Allah hanya memberikan ilmu kepada manusia sedikit sekali. Dan hanya dengan iman kita mempercayai bahwa Isra Mi'raj itu benar-benar terjadi dan dilakukan oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Begitulah rencana Allah menguji keimanan hamba-hambanya dan menyampaikan perintah salat wajib secara langsung kepada Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Selanjutnya akan dijelaskan oleh Mas Yayang. Baik, terima kasih. Terus selanjutnya ada informasi dari Al-Quran, yaitu ada surat yang pertama, ada surat Al-Qamar ayat 1, yaitu tentang terbelahnya bulan, artinya telah dekat atau datangnya saat itu dan telah terbelah bulan. Terus Quran surat Al-Qamar ayat 1, ini juga merupakan salah satu ayat yang dapat meningkatkan keimanan dan ketakwaan seorang muslim jika dia benar-benar beriman akan kebenaran Al-Quran. Akan tetapi, keimanan ini akan lebih sempurna jika ada penjelasan secara sains terkait terbelahnya bulan tersebut. Beberapa pendapat mengenai pemahaman terbelahnya bulan tersebut antara lain yaitu yang pertama, secara geosains memang telah terbukti bahwa dahulu kala bulan pernah terbelah akibat benturan asteroid. Data perbatuan bulan menyajikan informasi adanya jalur batuan metamorf yang menembus bulan. Jalur itu berawal dari permukaan hingga ke inti dan menembus ke permukaan bulan di sisi yang berseberangan. Terus yang kedua yaitu dari Dr. Khalifah dari NASA telah menjelaskan pengertian ayat tersebut, yaitu bahwa tidak seorang pun dapat menyangkal kebenaran surat Al-Qamar ayat 1 tersebut. Kita dapat merujuk suatu kenyataan bahwa Neil Armstrong dan Aldrin meninggalkan bulan dengan membawa batuan bulan sebanyak 21 kg untuk contoh penelitian. Itulah yang dimaksud dengan pengertian terbelahnya bulan. Dan inilah yang membuat sang ilmuwan NASA itu memeluk agama Islam dan mengganti namanya menjadi Khalifah. Terus yang terakhir atau yang ketiga, suatu saat bulan akan terbelah bila mendekati hari kiamat. Secara sains, hal ini juga dimungkinkan apabila asteroid membentur bulan sehingga bulan lenyap atau hancur. Nah, dua contoh di atas kiranya dapat dijadikan gambaran tentang integrasi pendidikan agama Islam dengan sains dan teknologi, bahwa sains dan teknologi sebenarnya dapat dijadikan fakta empiris penguat kebenaran tentang ajaran agama Islam. Ya, baik. Sekian dari kelompok kami. Apabila ada salah-salahnya, kami minta maaf. Dan apabila ada hikmah dan manfaatnya, kita bisa mengambil hikmah dan manfaatnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kok nggak ada? Cepet, Din. Ini ya, pencet ini ya. Itu ada berhenti merekam. Udah ya, ini bisa keluar, Bok.